السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي فرض على عباده الصيام وجعله مطهرا لنفوسهم من الذنوب والآثام. أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق العلام، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أفضل من صلى وصام ووقف بالمشاعر وطاف بالبيت الحرام. أما بعد، اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا من النار. اللهم بلغنا ليلة القدر إيمانا واحتسابا. اللهم ارزقنا الإخلاص والسداد في القول والعمل. اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وصالح أعمالنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم آمين. Ma'asyiral muslimin dan muslimah, ikhwatal iman, rahimani wa rahimakumullahu jami'a. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, sebagaimana yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dengan kualitas sahih, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma ahadun aghyaru min Allah wa min ghairatihi harrama al-fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. Wa ma ahadun ahabbu ilayhi al-madhu min Allah wa min ajli dhalika athna ala nafsihi. Wa ma ahadun ahabbu ilayhi al-'udhr min Allah wa min ajli dhalika arsala ar-rusula mubashshirina wa munzirin." Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan bahwa tidak ada yang lebih pencemburu daripada Allah Subhanahu wa taala. Karena kecemburuan Allah lah sehingga Allah menetapkan keharaman seseorang untuk melakukan perbuatan keji dan kemaksiatan. Lalu Nabi melanjutkan, dan tidak ada sesuatu yang lebih senang dipuji kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka itu Allah Subhanahu wa taala memuji dirinya sendiri. Tidak ada siapapun yang lebih senang memberikan uzur kecuali Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah mengutus para rasul untuk memberikan kabar gembira dan memberikan peringatan. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah Isya rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Potongan pertama atau kalimat pertama dalam hadis ini yang insyaallah akan menjadi tadabbur kita, perenungan kita pada malam yang mubarakah ini, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan salah satu sifat yang mulia dari Allah Subhanahu wa taala yang dinamakan al-ghairah, pencemburu. Bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat cemburu. Bahkan di dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan bahwa sifat ini juga menular kepada orang yang beriman. Sebuah hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innallaha yughar." Sesungguhnya Allah itu pencemburu.
Wa innal mu'min yughar, dan juga orang beriman itu pencemburu. Para ulama di dalam menjelaskan sifat kecemburuan Allah Subhanahu wa taala ini, dan juga menjelaskan sifat kecemburuan yang mesti dimiliki oleh orang-orang yang beriman, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah misalnya dalam Rawdatul Muhibbin, beliau membagi menjadi dua bagian. Kecemburuan yang berdasarkan nilai-nilai keimanan, yang seharusnya menjadi salah satu karakter rujukan kita ketika kita mengaku sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang juga memiliki sifat kecemburuan. Yang pertama adalah kecemburuan terhadap sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis yang tadi diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan bahwa Allah akan cemburu ketika melihat orang beriman itu berdosa. Allah cemburu ketika melihat orang beriman itu melakukan kemaksiatan. Sebab Allah tidak senang ketika seseorang itu bermaksiat kepada Allah. Allah tidak suka ketika seseorang itu durhaka dan berdosa kepada Allah, sehingga Allah cemburu terhadap orang beriman kalau melakukan dosa. Dan kecemburuan ini juga mesti dimiliki oleh orang yang beriman kepada Allah terkait dengan dosa. Ini ada dua bentuknya. Bentuk pertama adalah kecemburuan terhadap diri sendiri di setiap kali kita berdosa. Penghayatan, tadabbur di setiap ada amalan-amalan kita yang kita lakukan dan itu bernuansa dosa, maka seharusnya hadir kecemburuan di dalam hati bahwa ini adalah tindakan yang tidak disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah tindakan yang membuat Allah cemburu kepada kita orang-orang yang beriman. Bahkan ini sudah dicerminkan oleh Allah di dalam Al-Quran ketika ada nabi-nabi Allah yang mencoba untuk mencintai sesuatu lebih daripada Allah. Maka Allah cemburu dan Allah menunjukkan kecemburuannya dengan mengambil sesuatu yang dicintai oleh hambanya yang beriman itu. Lihat bagaimana Nabi Ya'qub alaihi salam yang begitu cinta kepada Nabi Yusuf. Saking cintanya kepada Nabi Yusuf, saudara-saudaranya Yusuf mengira bahwa dia tidak lagi disenangi kecuali hanya menyenangi Yusuf saja. Ternyata kecintaan Nabi Ya'qub kepada Yusuf ini membuat Allah cemburu. Lalu apa yang dilakukan oleh Allah? Allah buat Nabi Ya'qub dan Nabi Yusuf ini terpisah dalam jangka waktu yang cukup panjang, bertahun-tahun lamanya. Ada yang bahkan mengatakan puluhan tahun dipisahkan oleh Allah antara Ya'qub dan Yusuf, sampai ketika Ya'qub alaihi salam ini sudah kembali kecintaannya murni kepada Allah tabaraka wa ta'ala, barulah mereka dipertemukan lagi. Karena Allah melihat Nabi Ya'qub ini sudah tidak lagi mencintai Yusuf berlebihan. Lihat bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam ketika menanti panjang untuk memiliki anak. Ketika anaknya sudah lahir, Ibrahim kemudian memiliki anak yang namanya Ismail yang sudah mulai tumbuh dewasa. Ibrahim sangat cinta kepada anaknya, anak semata wayang kala itu, yang kehadirannya cukup lama dinanti, cukup lama didoakan, sehingga ketika hadir secara manusiawi cinta kepada itu sudah wajar kepada seseorang yang lama menanti seorang keturunan. Tetapi bagi Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak senang ada orang beriman mencintai sesuatu lebih daripada cintanya kepada Allah. Allah cemburu, sehingga Allah membuat Ibrahim dan Ismail ini terpisah.
Allah perintahkan Ibrahim untuk meninggalkan anaknya dan istrinya yang baru melahirkan itu, ditinggalkan di kota Makkah yang saat itu masih dalam bentuk kota tandus, ya, tempat yang tandus, wadi itu lembah yang tandus yang tidak ada tanda-tanda kehidupan. Sehingga ketika Ibrahim sudah terpisah dan menunjukkan bahwa cintanya hanya murni karena Allah dan untuk Allah Subhanahu wa taala, barulah kemudian mereka dipertemukan kembali. Sehingga orang yang beriman, yang belajar tentang bagaimana kecemburuan Allah, seharusnya selalu menghayati di setiap kali melakukan dosa, hadirkan rasa cemburu juga, bahwa ini dosa bisa membuat Allah cemburu, sehingga mereka berupaya untuk meninggalkan itu. Ketika ada keinginan dan kecintaan yang lebih dominan, melebihi kecintaan dan keinginan kita untuk mendapatkan ridha dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, maka yakinilah bahwa ini bisa membuat Allah cemburu. Karena Allah tidak ingin diduakan. Allah tidak ingin diduakan. Makanya orang yang melakukan kesyirikan, Allah murka karena Allah menganggap orang ini sedang mengambil sesuatu untuk menduakan Allah dengan yang lainnya. Bentuk yang keduanya dari bahagian yang pertama tentang konsep kecemburuan dalam nuansa keimanan adalah kecemburuan ketika melihat orang melakukan dosa. Orang beriman mesti ada kecemburuan ketika melihat orang lain melakukan dosa, sehingga kecemburuan ini memotivasi dia untuk berupaya merubah dosa ini menjadi kebaikan, berupaya untuk mencegah orang lain melakukan dosa dan kemaksiatan, bahkan berupaya untuk mencegah, melarang seseorang agar dosa ini tidak jadi dilakukan oleh orang lain. Ini salah satu juga bentuk kecemburuan orang yang beriman terhadap hal-hal yang berbau dosa dan kemaksiatan. Kita belajar dari seekor burung yang diceritakan oleh Allah di dalam surah An-Naml. Kita kenal dengan istilah burung hudhud. Diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi Sulaiman mengumpulkan pasukannya dari kalangan jin, dari kalangan binatang, binatang buas, binatang jinak, dari kalangan manusia, semua berkumpul dan Nabi Sulaiman tidak melihat ada satu binatang yang tidak hadir dalam perkumpulan besar ini. Sehingga Nabi Sulaiman sebagaimana diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa tafaqqada at-tayr. Ya, dia kehilangan apa? Satu pasukan dari jenis burung yang namanya hudhud itu. Lalu Nabi Sulaiman mengatakan, cari tahu di mana hudhud ini. Kalau dia tidak datang atau dia datang terlambat, saya akan azab dia, kecuali dia datang dengan alasan yang syar'i. Lalu ketika burung hudhud ini datang, famakatha ghaira ba'idin faqala ahattu bima lam tuhit bihi waji'tuka min saba'in binaba'in yaqin. Kata burung hudhud, saya dari satu tempat wahai Sulaiman. Saya tidak hadir tadi karena saya dari satu negeri yang dinamakan negeri Sabah. Lalu burung hudhud ini mengatakan, inni wajadtu imra'atan tamlikuhum wa utiyat min kulli syai'in wa laha 'arsyun 'azim. Saya melihat negeri ini adalah negeri yang dipimpin oleh seorang wanita. Seorang wanita, dan dia punya segala-galanya di negeri itu. Kesuburan, kemakmuran, kesejahteraan, walaha 'arsyun 'azim. Dan dia punya istana yang besar. Wajadtuha wa qaumuha yasjuduna lisyamsi min dunillah. Kata burung hudhud, saya mendapati mereka adalah sekelompok umat yang menyembah matahari dan tidak menyembah Allah. Nah, ini yang kita ingin garis bawahi. Coba lihat,
Kita belajar dari burung hudhud yang punya ghirah, punya kecemburuan terhadap orang yang melakukan dosa, terhadap orang yang melakukan kemaksiatan, bahkan terhadap orang sekelompok manusia yang tidak menyembah Allah. Apa yang dirasakan oleh burung ini? Dia merasakan ini salah, ini tidak benar, ini harus dirubah, ini harus diperbaiki, ini harus dibenahi. Sehingga dia melapor kepada Sulaiman bahwa saya melihat ada sekelompok umat yang tidak menyembah Allah, ada sekelompok umat yang dia menyembah matahari. Kata para ulama, kecemburuan yang dimiliki oleh burung ini seharusnya juga dimiliki oleh semua orang yang beriman. Setiap kali dia melihat dosa, setiap kali dia melihat kemaksiatan, orang beriman tidak boleh diam. Kita melihat kasus-kasus yang terjadi di tengah masyarakat kita, sesungguhnya bukan hanya dikarenakan godaan syaitan semata, tetapi salah satu yang juga banyak menyumbangkan kejadian-kejadian yang jauh dari norma-norma agama, karena banyaknya orang beriman yang diam terhadap kemaksiatan, tidak peduli, tidak ada kecemburuan. Ketika melihat istrinya tidak berbusana muslimah, dia biasa-biasa saja. Ketika melihat anaknya melakukan pergaulan jauh dari batasan-batasan agama, dia merasa santai-santai saja, menganggap tidak ada yang perlu diperbaiki, tidak ada kecemburuan terhadap kemaksiatan yang dilakukan. Atau guru yang melihat murid-muridnya melakukan dosa, melakukan kemaksiatan, perzinahan kah itu, narkoba kah itu, mabuk-mabukan itu, atau apapun bentuknya, mereka semua ini diam, tidak menganggap bahwa ada yang perlu diperbaiki. Ini yang dikatakan oleh para ulama, bahwa orang yang diam terhadap kemaksiatan yang terjadi di depan matanya atau di bawah tanggung jawabnya, maka orang ini dianggap tidak punya kecemburuan, tidak punya ghirah imaniyah, bahkan dikalahkan oleh kecemburuan seekor burung yang dikisahkan oleh Allah di dalam surah An-Naml. Kalau seandainya ini, kalau kita berandai-andai secara ideal, semua orang beriman punya ghirah imaniyah, kecemburuan terhadap setiap dosa yang dilakukan dan nampak di sekitarnya, lalu mereka termotivasi untuk mencegah, memperbaiki, membenahi, peduli untuk melarang orang lain melakukan dosa, maka umat ini akan menjadi umat yang sejahtera. Umat ini akan menjadi umat yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana janji Allah di dalam banyak ayatnya di dalam Al-Qur'an, bahwa ketika ada orang yang beriman, bertakwa dalam satu tempat, Allah turunkan keberkahan. Tetapi karena kita melihat, bahkan harus mengakui, kecemburuan dalam poin ini sudah mulai terkikis dalam umat kita, sudah mulai terkikis dalam kehidupan keimanan kita. Kadangkala kita hanya memikirkan diri sendiri, yang penting saya beriman, yang penting rajin jak sholat, untuk istriku yaitu urusan dia nanti dengan Allah. Oh, tidak begitu. Untuk anakku yaitu urusannya mami, sudah besar nih, sudah dewasa nih. Tidak demikian, tidak demikian. Bahkan yang tidak punya hubungan kekerabatan sekalipun, kalau dia melakukan dosa, harusnya kita ini orang beriman menghadirkan kecemburuan di dalam melihat dosa itu. Makanya kita pernah sampaikan di tempat ini beberapa bulan yang lalu atau beberapa pekan yang lalu, bahwa Nabi SAW saja sampai menangis ketika melihat ada orang Yahudi meninggal dunia dalam keadaan Yahudi, dia agamanya Yahudi, tidak berislam. Nabi menangis ketika ditanya, ya Rasulullah, kenapa menangis? Itu kan Yahudi. Bukan hanya tidak punya hubungan kekerabatan, bahkan beda agama, beda keyakinan. Nabi menangis. Apa jawaban Nabi SAW? Kata Nabi, saya kasihan melihat dia. Dia mati sebelum menerima risalah yang saya dakwahkan. Dia mati sebelum beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Seolah-olah Nabi ingin mengatakan, kasihan saya melihat kalau dia harus masuk neraka, padahal bisa sekali dia beriman dan dia selamat. Sampai seperti itu kepedulian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang tentunya ini menjadi rujukan utama kita di dalam memperbaiki
kepedulian kita dan kecemburuan keimanan kita terhadap orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita tidak boleh diam terhadap kemungkaran, kemaksiatan, kedurhakaan yang terjadi di tengah-tengah kita, di depan mata kita. Karena orang yang diam terhadap kemungkaran yang terjadi itu diistilahkan dengan syaitan bisu. Orang yang diam terhadap kemungkaran yang terjadi itu diistilahkan sebagai syaitan yang bisu. Bayangkan buruknya, sudah syaitan bisu lagi. Syaitan saja sudah jelek sekali gelar itu. Ditambah lagi syaitan cacat karena bisu. Bagaimana buruknya citra bagi orang-orang yang tidak punya kecemburuan keimanan. Dan kita melihat banyak sekali yang terjadi. Banyak keluarga yang tidak punya kepedulian terhadap agama. Dia hanya fokus cari dunia, kejar dunia, cari materi. Persoalan istrinya lari kemana, anaknya lari kemana, adiknya lari kemana, kakaknya lari kemana, dia tidak mau peduli. Kadangkala alasannya sudah besar semua mi. Nah, bawa semua mi dirinya, bagaimana saja maunya terserah dia. Ini kadangkala tidak kita sadari bahwa hilangnya kecemburuan keimanan dalam poin ini itu bisa menjadi malapetaka besar untuk kita semua. Sehingga burung hudhud tadi mengajarkan suatu hal yang luar biasa. Bukan dari jenis dia. Ini seekor burung, bukan jadi jenis manusia. Yang mana dia ini kalau mati tidak dihisap oleh Allah. Dia tidak dibawa antara surga atau neraka. Dia binatang. Binatang yang Allah abadikan di dalam Al-Quran. Orang-orang kafir ketika sudah dihisap nanti dia berharap jadi binatang. Atau dia berharap jadi debu saja. Begitu takutnya. Tapi binatang ini mengajarkan bagaimana ghirah imaniyah, kecemburuan keimanan yang dimiliki oleh orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Ini bagian yang pertama yang dijelaskan oleh para ulama tentang ghirah yang harus dimiliki oleh orang yang beriman, kecemburuan ketika melihat dosa dan kemaksiatan. Yang kedua, ada ghirah atas sesuatu yang dicintai oleh Allah. Kecemburuan terhadap sesuatu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang beriman itu kalau melihat ada peluang-peluang kebaikan dan ada orang yang mengambil peluang itu, dia cemburu. Dia cemburu. Sehingga cemburunya dia itu berharap supaya dia yang ambil peluang itu. Sehingga ketika belum ada yang mengambil peluang kebaikan, dia mau jadi yang pertama untuk mengambil itu. Ini motivasi bagi orang-orang yang beriman. Sahabat-sahabat Nabi adalah cerminan yang paling ideal terhadap potret kehidupan orang beriman. Dan kita melihat sahabat-sahabat Nabi itu menjadi orang-orang yang berlomba-lomba dalam kebaikan. Dia tidak peduli sama siapa dia berlomba. Dia tidak peduli sama siapa dia berkompetisi. Yang penting begitu ada peluang kebaikan, dia mau jadi yang pertama. Dia mau jadi yang pertama. Suatu waktu ada seorang sahabat dari kalangan Ansar, anak yatim di pinggiran kota Madinah. Dia memiliki sepetak tanah yang berdampingan dengan orang Yahudi. Berdampingan dengan orang Yahudi. Lalu ada pohon kurmanya orang Yahudi ini yang miring dan masuk ke area tanahnya orang anak yatim ini. Ada yang mengatakan tetangganya itu Yahudi, ada yang mengatakan dia orang Islam tetapi tidak punya akhlak yang baik. Sehingga anak yatim ini datang kepada tetangganya, "Wahai saudaraku, potong saja pohon kurmamu ini, karena saya mau bikin pagar dan saya terhalangi oleh pohon ini." Kata tetangganya, "Saya tidak mau." Dia mengatakan, "Kalau begitu berikan saja pohon kurma ini untuk saya, karena sebahagian besar masuk ke area saya." Kata tetangganya, "Saya tidak mau." Akhirnya dia datang mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datang mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Dalam riwayat yang kemudian mengatakan tetangganya ini adalah orang Islam yang tidak punya akhlak, dia dipanggil oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ditanya, "Wahai fulan, berikanlah satu kurma ini kepada tetanggamu." Dia katakan, "Saya tidak mau." "Kalau kamu berikan satu pohon kurma ini kepada dia, maka bagimu kurma di surga." Tapi orang ini tidak punya akhlak, dia katakan, "Saya tidak mau." Sudah dijanjikan kurma di surga, dia katakan tidak mau. Padahal kalau punya kurma di surga, otomatis dia masuk surga. Tapi dia katakan, "Saya tidak mau." Tapi coba lihat sahabat-sahabat Nabi yang beriman kala itu, yang sedang duduk bersama Nabi, tiba-tiba loncat seorang sahabat yang namanya Abu Dahdah. Tidak mau dilomba oleh sahabat yang lain. Dia langsung datang kepada Nabi, "Ya Rasulullah, kalau dia memberikan pohon kurma ini, dia punya kurma di surga." Kata Nabi, "Ya Rasulullah, saya ambil alih persoalan ini. Biarkan saya selesaikan persoalan." Akhirnya dia datang kepada tetangganya, anak yatim tadi. Dia katakan, "Kamu tahu kebun kurma milik saya di tengah kota Madinah ini?" Kata orang ini, "Siapa yang tidak kenal kebun kurmanya Abu Dahdah? Kebunnya luas, berisi kurma-kurma nomor 1 yang hasilnya sudah terkenal di tengah kota Madinah. Hasilnya adalah hasil yang baik. 600 pohon kurma isinya menjadi hasil-hasil terbaik di kota Madinah." Kata Abu Dahdah, "Mau kita gantian? Tukaran, barter. Saya ambil satu pohon, kamu ambil semua kebunku." Ini jual beli tidak masuk akal kalau dihitung-hitungan bisnis. Satu kebun yang berisi 600 kurma mau diganti dengan satu pohon kurma. Tentu orang ini mendengar jual beli seperti ini tidak menolak lagi. Tadi ditawarkan surga tidak mau, begitu ditawarkan satu kebun, dia langsung mengatakan, "Deal, saya sepakat." Dan siapa yang menjadi saksi bahwa saya sudah memiliki satu kebun miliknya Abu Dahdah di tengah kota Madinah. Lalu setelah Abu Dahdah resmi memiliki satu pohon kurma ini, dia katakan pada anak yatim, "Wahai sahabatku, wahai saudaraku, saat ini pohon itu sudah milik saya. Dan saya berikan kepada kamu. Terserah mau ditebang silahkan, mau dipelihara silahkan. Itu sudah jadi milik kamu." Lalu dia kembali kepada Nabi SAW. "Ya Rasulullah, saya sudah selesaikan masalahnya. Apakah saya sekarang sudah punya pohon kurma di surga?" Dia mau konfirmasi lagi, betulkah saya sekarang sudah punya pohon kurma? Apa kata Nabi SAW? "Kam min izkin radah li Abi Dahdah. Kam min izkin radah li Abi Dahdah." Diulang-ulangi oleh Nabi. Saat ini banyak pohon kurma miliknya Abu Dahdah di surga. Saat ini banyak pohon kurma miliknya Abu Dahdah di surga. Diulang-ulangi sampai Abu Dahdah malu dan mengatakan, "Sudah ya Rasulullah, saya mau pulang saja." Abu Dahdah malu. Banyak pohon kurma miliknya Abu Dahdah di surga. Diriwayatkan di hadis yang lain, satu pohon kurma di surga, bentangan daunnya saja 500 tahun perjalanan, begitu besarnya. Itu satu daun. Itu satu daun. Bagaimana dengan banyak pohon? Dan itu kata Nabi SAW, saat ini banyak pohon kurma miliknya Abu Dahdah di surga. Abu Dahdah malu, ditinggalkan Nabi dengan penuh kegembiraan, ditinggalkan Nabi. Tetapi tidak sampai di situ tantangannya Abu Dahdah. Abu Dahdah berpikir, itu kebun rumah saya di dalam situ. Anak istri saya juga tinggal di situ. Bagaimana saya sampaikan ini? Informasi bahwa saya sudah jual ini kebun. Bisa dibayangkan, ada bapak-bapak pulang dari masjid, sampaikan ke istrinya, "Bu, sudah kujual mini rumah." Bisa dibayangkan jawaban istri itu bagaimana? "Ini rumah capek-capek kita bangun dijual sepihak begitu saja." Abu Dahdah sempat berpikir seperti ini. Akhirnya dia tidak ingin masuk ke kebunnya. Dia teriaki istrinya dari luar, "Ya Ummat Dahdah, ta'al." "Wahai istriku, mari keluar." Maka istrinya keluar dengan anaknya yang masih main-main di dalam. Dia panggil istrinya, "Kebun ini sudah saya jual." Istrinya kaget, "Kamu jual sedangkan kita tinggal di sini?"
Lalu Abu Dahdah menjelaskan, ini saya jual kepada Allah dengan bayaran pohon kurma di surga. Coba lihat istri beriman, apa yang diungkapkan? Rabihal bai' ya Abu Dahdah. Ini jual beli yang menguntungkan wahai Abu Dahdah. Akhirnya istrinya memanggil anaknya, ayo nak, ayo kita keluar dari sini. Ini sudah bukan milik kita. Ini sudah dijual dengan pohon kurma di surga. Bahkan saat itu di riwayat dikatakan anaknya masih memakan beberapa biji kurma, dikeluarkannya oleh ibunya, ini dikeluarkan dari mulutnya dan dikatakan, buang ini wahai anakku, ini sudah bukan milik kita. Subhanallah, kita melihat bagaimana sahabat-sahabat ini ketika melihat peluang kebaikan, dia tidak mau menjadi yang nomor 2, nomor 3. Ketika dia didahului oleh orang lain, dia cemburu. Dia cemburu ketika dia didahului oleh orang lain di dalam mengambil kesempatan kebaikan itu. Ini yang dimaksudkan dengan ghirah imaniyah, kecemburuan keimanan. Kita kadangkala juga punya kecemburuan. Cemburu kalau tetangga lebih bagus rumahnya, ini cemburu juga kita. Cemburu kalau tetangga lebih bagus mobilnya, cemburu kalau tetangga lebih bagus pakaiannya. Akhirnya muncul hasad, muncul iri hati, muncul buruk sangka karena kecemburuan terhadap masalah-masalah dunia. Sedangkan sahabat-sahabat Nabi, kecemburuannya ada pada aspek kesempatan dan peluang untuk mendapatkan kebaikan di mata Allah tabaraka wa ta'ala. Sehingga setiap kali ada peluang dia mau jadi nomor 1. Setiap kali ada kesempatan dia mau jadi nomor 1. Dia tidak mau, bahkan dia sedih kalau dia didahului oleh orang lain. Kalau kita berbicara seperti ini, kadangkala kita anggap ini sebagai dongeng. Masa sih ada orang yang segitu cemburunya sampai harus kehilangan banyak hal? Betul. Karena memang jangankan kehilangan harta, kita ini kehilangan kesempatan soft pertama, saya merasa tidak ada yang masalah. Merasa tidak ada yang kurang. Bahkan kadangkala kita dorong orang lain, kita mau di soft pertama, saya di belakang mau saja. Panas di soft pertama, di soft pertama, banyak sekali alasan. Kita tidak pernah merasa cemburu melihat ada orang yang berada di soft pertama salat berjamaah. Padahal Nabi SAW mengatakan, kalau sekiranya kalian tahu pahala berada di saf pertama kecuali dengan cara diundi, kalian pasti akan mengundi untuk berada di saf pertama. Tapi kenapa tidak kita lihat ada orang rebutan untuk berada di saf pertama? Kenapa tidak pernah kita lihat ada orang dorong-dorongan untuk berada di saf pertama? Karena menganggap tidak ada masalah ketinggalan peluang kebaikan. Karena kita tidak punya ghirah imaniyah yang seharusnya kita belajar dari apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga dijelaskan oleh para ulama, bahwa kecemburuan itu milik Allah. Allah itu pencemburu dan orang beriman juga pencemburu. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semua, menjadi nasihat buat kami dan para jamaah sekalian. Ja'alani Allah wa iyyakum minal 'amilin wal faizin wa adkhalani wa iyyakum bil jannati wan na'imil muqim. Aqulu ma tasma'un walhamdulillahi rabbil alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.